sebenarnya sesinya bukan ngajarin, ya, bukan ngajarin, tapi untuk sharing, ya, sharing bagaimana mengelola pengadaan e-purchasing. Kan Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan katalog, tapi bagaimana nanti kita mengelola e-purchasing bisa dengan via nego, mungkin Bapak selama ini nego, ataupun nanti dengan cara mini kompetisi, ya. Cara memilih penyedia ada dua, ya, ada nego dan ada mini kompetisi, ya. Ya, nanti Bapak Ibu nanti di tahun depan, nanti nunggu keluarnya revisi Perlem 11 itu, nanti begitu Bapak Ibu input sirup e-purchasing, Bapak Ibu pilih nego atau mini kompetisi. Ya, nanti ke depan di sirup itu nanti, selama ini kan Bapak ngisi e-purchasing doang selama ini. Ya, nah ke depan Bapak Ibu harus ngisi nego atau mini kompetisi. Nah, karena ke depan mini kompetisi ini dilakukan bukan oleh PPK, bukan oleh pejabat pengadaan, tapi oleh Pokja Pemilihan. Bapak harus bersurat ke BPBJ lewat elang gitu, ya. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi mini kompetisi ini ada 3, produk, spek, dan pekerjaan konstruksi. Oke, yang kita bahas sekarang mini kompetisi, spek, dan pekerjaan konstruksi. Nanti supaya nanti Bapak Ibu terbuka wawasannya. Nah, sekarang yang pertama adalah mini kompetisi spek, ya. Mini kompetisi spek ini apabila barang yang Bapak Ibu beli, ya, barang yang Bapak Ibu butuhkan bisa dijual, lalu bahasa awamnya, barang yang Bapak Ibu butuhkan dijual oleh lebih dari 2 penyedia. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan mini kompetisi spek. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada barang yang kira-kira barang ini dijual, barang yang sama dijual oleh lebih dari 2 penyedia, atau produk sejenisnya banyak, produk substitusi kalau bahasa ekonominya, ya. Ini Bapak Ibu bisa melakukan mini kompetisi. Atau Bapak Ibu nego ke satu penyedia, kagak mau, penyedianya kagak mau turun. Nah, itu bisa mini kompetisi, ya. Jadi mini kompetisi itu prinsipnya adalah membandingkan harga antara beberapa tadi lebih dari 2 penyedia dengan barang yang sama. Bapak Ibu sebut mau beli air minum mereknya A, pasti yang merek A ini yang jual banyak. Tinggal diadu siapa yang ngasih harga terendah. Berapa lama prosesnya? 1 hari kerja. Jadi kalau bikin paketnya hari ini bisa dibuka besok dengan merek tipe yang sama, siapa yang ngasih harga lebih murah. Itu mini kompetisi spek. Ya, jadi dokumennya yang harus Bapak Ibu siapkan, ya. Pertama, dokumen persiapan e-purchasing. Apa? Spek, TKDN, UMKK. Karena sekarang kita era Perpres 46, kalau di atas 100 juta harus ada HPS. Kalau di atas 200 harus ada jaminan pelaksanaan. Ya, ini nanti Bapak Ibu sampaikan dokumen e-purchasingnya. Ya, nanti diupload, karena di sistem itu akan minta upload dokumen persiapan e-purchasing. Di sini nanti ini dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, biar lebih konkret lagi, bentuk dokumennya kayak apa? Kayak gini dokumennya. Dokumen persiapan e-purchasing. Nah, seperti ini dokumen persiapannya. Nah, nanti Bapak Ibu tetapkan speknya, tetapkan prioritas TKDN-nya, prioritas UMKM-nya, dan nilai HPS-nya. Jangan lupa ditandatangan oleh PPK. Kalau ini udah jadi, convert ke PDF. Karena dokumen ini nanti harus di-upload di sistem. Namanya di folder dokumen persiapan e-purchasing, ya. Sama, mau mini kompetisi juga sama. Ya, ini yang nanti Bapak Ibu perlu siapkan. Kemudian nanti Bapak Ibu bikin paket, Bapak Ibu akan diminta mengupload dokumen ini, ya. Ingat, di atas 100 harus ada HPS, ya. Oke. Nah, ini kira-kira contohnya, ya, seperti itu. Contoh konkret dokumennya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau dokumen ini udah siap, Bapak Ibu bikin paket, tinggal masukin ID paket sirup RUP nomor sekian-sekian, di input. Kemudian Bapak Ibu buka, pilih mini kompetisi spek. Setelah Bapak pilih mini kompetisi spek, Bapak klik etalase. Bapak Ibu mau ngadainnya apa? Etalase jasa catering, tinggal klik etalase jasa catering. Kalau Bapak Ibu beli laptop, klik etalase laptop, dan seterusnya.
Nah, ini prosesnya dari ini ibaratnya nih mulai pembukaan ini pengumuman nih, ya. Nanti masa penawarannya selama 1 hari di sini. Nah, setelah 1 hari Bapak Ibu bisa buka papan mini kompetisi. Nanti kelihatan dengan merek tipe yang sama siapa yang harganya paling rendah, dia yang jadi pemenang. Jadi prosesnya simple. Pada saat pemilihan calon pemenang atau evaluasi penawaran, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi itu yang tadi peringkat rendah jadi calon pemenang. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Berikutnya, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ya, cek kesesuaian spek, klarifikasi speknya sesuai apa enggak. Bahasanya Bapak Ibu mintanya merek A, benar enggak? Penawarannya dia merek A. Oh, benar, lulus. Cek prioritas TKDN-nya, sertifikat TKDN-nya. Cek harga terbaik. Kalau harga terendah, ya otomatis kalau di bawah 1 miliar, harga terendah otomatis jadi pemenang. Kalau di atas 1 miliar nanti harus dihitung HEA-nya, harga evaluasi akhir. Nah, itu kira-kira tahapan mini kompetisi, perlu waktu 1 hari, ya. Jadi nanti dicek speknya sesuai apa enggak. Jangan lupa kalau Bapak masih pakai versi 5, jangan lupa nanti harus dicek kualifikasinya, cek penyedianya masuk blacklist atau enggak, NIB-nya sesuai atau enggak, NPWP aktif atau enggak, akte pendiriannya sesuai atau enggak. Nah, kalau sudah sesuai, barulah ditetapkan sebagai pemenang. Ini kalau mini kompetisi spek. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu, mungkin apa spek? Mungkin Bapak Ibu beli reagen kimia, mungkin beli laptop, beli meja, beli kursi. Nah, ini bisa Bapak lakukan mini kompetisi spek. Prosesnya simple. Nah, terus kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan renovasi gedung. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan, bukan bangun gedung baru ya Pak ya, kalau ini nggak boleh gedung baru. Pekerjaan yang sifatnya sederhana, hanya menambah fungsi atau mempercantik ruangan. Bisa Bapak Ibu prosesnya dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, dokumennya apa yang harus Bapak Ibu siapkan ya sebelum memulai mini kompetisi? Pertama apa? Tadi dari konsultan dia harus bikin DED, gambarnya itu DED, Detail Engineering Design, gambarnya. Jadi konsultan nanti bikin DED, bikin RAB ya, bikin nanti ada RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Ya, kira-kira seperti ini. Ini nanti Bapak Ibu tetapkan dalam dokumen mini kompetisi. Saran saya, kalau nanti Bapak Ibu ada mini kompetisi konstruksi, karena gambar RKS-nya tuh gede, lebih baik filenya dibuat Google Drive. Nah, kalau dokumen persiapannya udah siap, nah, jadi kalau dokumen ini udah siap, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya bikin paket sama. Kalau di mini kompetisi konstruksi itu waktunya 3 hari, ya 3 hari. Nanti setelah 3 hari tinggal dibuka papan peringkatnya, peringkat 1, 2, dan 3. Nah, di sini nanti Bapak Ibu harus melakukan pemilihan calon pemenang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada pekerjaan renovasi sekarang, kalau sekarang itu Bapak Ibu masih menggunakan versi 5, nanti Bapak Ibu diklik di etalase renovasi gedung Pemda DKI. Ya, klik di etalase gedung Pemda DKI. Jadi kalau dokumen ini udah siap, sebelum Bapak Ibu bikin paket, tolong cari dulu spek yang Bapak Ibu butuhkan, apakah sudah ada di etalase katalog. Kalau sudah ada dan banyak penyedia yang menayangkan, itu langsung aja. Tapi kalau ternyata spek yang dibuat oleh si konsultan ini produknya belum ada di e-katalog, saya menyarankan Bapak Ibu lakukan dulu namanya market sounding. Market sounding dulu paling enggak 1 minggu atau 2 minggu sebelum Bapak Ibu bikin paket di sistem, panggil dulu di etalase katalog renovasi gedung Pemda itu ada berapa penyedia yang tayang di katalog. Kita sebut ada 5. Dari 5 Bapak Ibu undang, bisa nanti penjelasan secara offline seperti ini, bisa juga via Zoom. Nanti teknisnya si konsultan perencana aja yang jelasin bahwa nanti untuk renovasi gedung lab Keseda ini apa yang perlu diperbaiki.
Mungkin ada keramik yang perlu dibongkar dan diganti keramik baru atau pakai ganti granit misalnya. Atau mungkin dari lantai keramik atau granit diganti lantai vinil misalnya. Nah, nanti tolong Bapak Ibu cek dulu, kalau memang banyak produknya sudah ada yang tayang, nggak ada masalah, bisa langsung mini kompetisi. Tapi kalau produknya belum tayang di katalog, saran saya Bapak market sounding dulu. Undang dulu penyedia-penyedia yang tayang di katalog, ada berapa? Ada 5. Undang, kemudian berikan penjelasan, kasih tahu bahwa Lab Keseda akan melaksanakan renovasi gedung. Nah, renovasi gedung ini spek pekerjaannya apaan aja? Kan konsultan perencana itu tahu, mungkin ada pekerjaan lantai, mungkin ada pekerjaan dinding, mungkin ada pekerjaan plafon, mungkin ada pekerjaan atap, mungkin ada pekerjaan toilet dan seterusnya. Nanti si konsultan perencana menjelaskan supaya penyedia melakukan pembaruan produk, menayangkan produk di katalog sesuai spek yang Bapak Ibu butuhkan. Market sounding dulu kepada penyedia, jelasin bahwa Pak, nanti saya butuh pekerjaan ini, tolong pekerjaan-pekerjaan ini ditayangkan di dalam etalase katalog. Bapak sampaikan kepada penyedia. Ya, setelah Bapak jelasin, Bapak tanya, Pak, bisa nggak Bapak nayangin dalam waktu 5 hari? Sanggup? Kalau sanggup, 5 hari kemudian barulah Bapak bikin paket di katalog versi 5 di renovasi gedung Pemda. Itu caranya. Supaya nanti penyedia aware, supaya nanti produk-produknya udah tayang di katalog, begitu tayang Bapak bikin paket di sistem. Bikin paket, masa penawaran 3 hari, nah setelah 3 hari Bapak buka papan mini kompetisinya. Nanti akan muncul penawar terendah PTA, penawar terendah kedua PTB dan seterusnya. Ya. Nanti langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya Bapak Ibu, nanti PPK dibantu oleh tim teknis itu melakukan evaluasi penawaran atau pemilihan calon pemenang. Yang dicek apa? SKP-nya. Artinya kalau paketnya kecil, si perusahaan maksimal mengerjakan 5 paket bersamaan. Jadi nanti misalnya nanti Bapak ada peringkat terendah PTA kita sebut, tolong dipanggil PTA, Pak, Bapak tolong bikin surat pernyataan, paket yang sudah dikerjain ada berapa? Oh, saya baru ada 3 Bu, berarti masih ada sisa 2. Bisa untuk paket ini? Bisa. Tapi kalau Bapak tanya, Pak, Bapak udah ada berapa paket yang lagi dikerjain? Ada 5 Bu. SKP-nya Bapak udah 0. Gitu artinya dia bisa gugur peringkat pertama kalau SKP-nya nggak masuk. Jadi kalau paket kecil maksimal 5 paket dikerjakan secara bersamaan. Kalau non kecil di atas 15 itu 6, 1,2 kali N-nya itu 5. Kira-kira begitu. Kalau ini kita cerita kecil Bapak, 15, di bawah 15 berarti SKP-nya 5 ya. Nanti minta surat pernyataan declare dari penyedia. Itu kalau nanti peringkat pertama dicek SKP-nya masuk nggak? Masuk. Kemudian dicek kesesuaian persyaratannya. Mungkin nanti Bapak tadi pakai saran saya, makanya Bapak spek bahan dan materialnya langsung aja menyebut merek sama tipe supaya jelas. Bapak minta pakai granitnya merek apa, Bapak pakai toiletnya merek apa, Bapak catnya merek apa. Cek kesesuaian speknya. Ya, itu ya. Kemudian cek harganya. Nanti dicek harga terbaiknya. Jadi kalau di atas 1 miliar nanti harus dihitung harga evaluasi akhir. Nah, kalau speknya sesuai sampai ke harga terbaik, langkah berikutnya harus ngecek kualifikasi calon penyedia. Pertama, dicek penyedianya masuk blacklist atau enggak. Dicek NIB-nya sesuai atau enggak. Dicek NPWP-nya sesuai atau enggak. Yang terakhir dicek akte pendirian perusahaannya sesuai apa enggak. Nah, kalau ini sudah semua, barulah ditetapkan sebagai pemenang. Itu kira-kira. Nah, ini kira-kira tahapannya seperti ini. Nanti Bapak setelah ini ada pemenang, setelah itu kontrak. Nah, prosesnya seperti ini, tahapannya.